Dari awal adalah satu ideologi perlawanan. Gagal untuk mempertahankan ideologi itu karena variabelnya tidak tunggal buat lihat pergerakan bayi. Padahal si ibu merasakan setiap hari tendangan bayinya di perutnya. Jadi teknologi masuk di situ untuk mengevaluasi rahim laki-laki, rahim perempuan. Kepemimpinan perempuan belum tentu menghasilkan policy yang friendly buat perempuan gitu Bapak. Jadi kalau saya lihat sih kadang-kadang ya melihat bukan perempuannya atau laki-lakinya yang menjadi leader, tapi polisinya yang dihasilkan itu apakah polisinya itu friendly ke perempuan atau tidak. Menurut saya itu begitu Pak. Jadi kalau saya pikir kalau pemberian porsi kepada perempuan untuk pemilihan DPR atau caleg itu menurut saya ada potensi tidak efisien juga, tidak efektif juga gitu. Yang lebih penting sebetulnya adalah memahami ulang persepsi feminis di dalam komunitas parlemen kita. Dulu kita jurnal perempuan juga mensponsori terbentuknya Caucus Perempuan di DPR. Sempat hidup, tapi kemudian bergeser pengertian Caucus Perempuan itu menjadi sekedar event bila ada isu perempuan. Jadi waktu ada undang-undang APP, pornografi, berkumpul. Jadi Caucus itu tidak sustainable karena ide tentang feminisme tidak dipahami secara cukup kuat di dalam Caucus itu. Namanya Caucus Perempuan. Caucus artinya instansi yang aktivitasnya di luar atau melampaui fraksi. Jadi kalau ada Caucus Perempuan, fraksi Golkar, PKS segala macam masuk di situ untuk khusus memperhatikan isu perempuan dong. Mestinya dia otonom, karena itu disebut Caucus. Otonom tentang isu itu. Jadi dia tidak tergantung pada pendapat fraksi. Tapi yang terjadi di kita, kalau ini Caucus Perempuan, kalau ditelepon sama ketua fraksi, sebentar sini saya mau laporin ke saya apa yang lagi diomongin ini. Enggak begitu, partai enggak suka dengan cara begituan. Dia balik ke sini, dia bawa masukan dari fraksi kan. Jadi dia adalah agen fraksi di sini sebetulnya. Soalnya pengaruh utama gender itu dasarnya impres. Impres itu hanya mengikat eksekutif. Jadi legislatif kayak DPR dia nggak akan terikat sama itu, sama pengaruh utamaan gender. Jadi secara logika hukumnya adalah sebenarnya DPR nggak punya legitimasi kenapa dia harus mengarus utamakan gender. Itu juga argumen yang dipakai kemudian mengapa kita nggak usah ngoyo-ngoyo banget lah punya kalkulus gitu. Batal karena pengertian yang sangat pragmatis justru dari anggota DPR, ya kan, dan anggota DPR yang perempuan itu soalnya tuh. Jadi kalau dia paham bahwa polisi negara harus mengakibatkan pemihakan pada perempuan, maka dia akan anggap Caucus itu sebagai rumah ideologi mereka di samping ideologi partai. Tapi nggak begitu yang terjadi kan. Jadi itu problem yang ada di kita tuh. Soal Caucus Perempuan itu. Ya bagaimana rubahnya? Ya rubahnya tuh di partai, di dalam rapat partai. Jadi partai mesti ada kurikulum gender equality itu. Dan itu ya bisa orang ya kita udah pakai tuh. Enggak, mesti ada semacam aturan di dalam undang-undang kepartaian misalnya yang memasukkan itu secara
sengaja itu bahwa partai harus punya kurikulum dasar. Mau partai apapun, dia punya kurikulum dasar tentang justice, human rights, environment, segala macam itu. Sehingga orang masuk PKS, masuk kemanapun ada yang standar. Soal kurikulum lain ditambahin kurikulum surga ya boleh tambah-tambahin lah tuh. Tapi yang namanya partai adalah fasilitas publik. Karena itu dia mesti ada semacam standar public ethics di situ. Saya usulkan ke Ketua MPR beberapa waktu lalu soal itu sebegituan. Dia berjanji, kita akan masukin itu. Jadi ketika relasi antara manusia hidup dengan jenazah, ternyata makin membuat saya yakin bahwa perempuan sebenarnya tidak dalam relasi antar manusia di dalam sosiologi. Karena ketika misalnya jenazahnya adalah laki-laki, maka dia akan dikenang, dia akan diingat sebagai seorang laki-laki. Tetapi begitu seorang perempuan ditinggal mati oleh si jenazah, si perempuan langsung turun derajat. Wife become widow. Iya. Ya itu sintakmaktiknya begitu. Saya terangkan tadi bahwa sintakmaktik kebudayaan begitu. Kenangan terhadap jenazah laki-laki beda dengan jenazah perempuan. Walaupun sama-sama jenazah laki-laki dan perempuan adalah makanan empuk buat cacing tuh. Tapi tadi kolektif memorinya bekerja secara sintakmatik. Selesai. Itu yang saya sebut tadi. Kita distrukturkan oleh imperatif kultural itu. Nah karena itu seorang feminis negro pernah tiba pada satu kesimpulan radikal. Namanya Audre Lorde. Audre Lorde dalam satu session di New York tahun-tahun 70 mungkin ya. Dia bilang begini, dan terkenal speech-nya itu, pidato ringkasnya itu. The Master's Tool judulnya. Peralatan Tuan. Dalilnya begini. Master's Tool will never dismantle Master's House. Peralatan Tuan tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana Tuan. Karena itu mesti cari peralatan dari luar. Karena ini udah menetap. Sintakmatik udah ada di situ tuh. Hukum sintakmatik adalah produksi patriarki. Konsep rahim perempuan, rahim adalah sintakmatik produksi laki-laki. Dulu buat jadi ginekolog Anda nggak boleh perempuan. Karena dianggap ginekolog itu memerlukan tangan yang kuat untuk narik bayi. Karena itu mesti laki-laki. Kalau dia perempuan, dia juga akan terlibat dalam emosi. Oleh karena itu ada semacam hukum tak tertulis di fakultas kedokteran di seluruh dunia, UI juga. Kalau Anda perempuan, Anda pasti nggak akan diterima di departemen ginekolog. Baru kira-kira tahun 60-an awal itu didobrak oleh seorang perempuan, siapa itu dia, ginekolog pertama. Karena kebetulan kalau nggak salah dekannya adalah bapaknya, maka bapaknya bilang, nggak, lu masuk aja. Jadi masuk pun pakai fasilitas patriarki. Karena konsep itu bahwa perempuan nggak mungkin narik janin, nggak kuat dia. Bahkan rahim perempuan, yang bekerja di rahim perempuan itu adalah logika laki-laki. Melalui peralatan stetoskop, dokter kandungan periksa tuh. Denyut. Padahal si ibu sendiri tahu denyut bayinya. Lalu dimasukin USG di situ tuh. Buat lihat pergerakan bayi. Padahal si ibu merasakan setiap hari tendangan bayinya di perutnya tuh. Jadi teknologi masuk di situ untuk mengevaluasi rahim laki-laki, rahim perempuan. Teknologi selalu adalah peralatan patriarki. Dengan alasan apa? Dengan alasan rasionalitas ilmu pengetahuan. Dengan alasan akumulasi kapital yang sudah diinvestasikan 30 tahun sehingga mesin itu harus diuji coba kemana? Ke dalam rahim perempuan. Dengan maksud mengetahui tingkat fertilitas supaya bisa dipasangkan IUD di situ. Karena pemerintah punya program pembatasan keluarga berencana tuh. Macam-macam problem itu. Jadi sintakmatik
menguasai kebudayaan. Tentu Saussure nggak pro itu, dia cuma menerangkan bahwa ini ada loh problem yang struktural, yaitu bahwa language itu memproduksi maknanya tanpa perlu minta izin pada penggunanya. Jadi kita adalah pengguna dari bahasa, hanya menggunakan yang sudah disediakan oleh kebudayaan. Dan karena yang menyediakan itu dalam sejarah adalah struktur patriarki, maka kita menggunakan bahasa patriarki dalam semua hal itu. Tadi makanya istilahnya kan politik subversif ya, menggerogoti dari dalam, karena bahasa pun semuanya sistem bahasa. Kalau contoh ini yang perlawanan dari luar, kalau itu kan kita memanfaatkan segala produk patriarki untuk tadi gitu. Contoh untuk yang tidak dari dalam, tidak politik subversif, adakah alternatif sebagai seorang feminis? Banyak kan yang sekarang apa disebut he for she itu, apa namanya? Yang campaignernya adalah Emma Watson. Male feminis adalah upaya untuk dekonstruksi begituan. Dalam sastra lirik-lirik Madonna misalnya, dan Madonna sengaja merubah cara dia berpakaian untuk menghina struktur patriarki. BH-nya dia taruh di luar. Macam-macam. Saya kira sekarang justru kita bisa lihat macam-macam gitu. Yaitu berupaya untuk merubuhkan istana raja bukan dengan peralatan raja tuh. Apalagi coba kita diskusi sedikit, apalagi ya yang paling radikal tentu adalah lesbian feminis, versi feminisme yang lesbian yang berupaya untuk berhenti mengkonsumsi kenikmatan laki-laki itu, karena dianggap ketergantungan emosi adalah sumber ketergantungan emosi adalah sumber dari penindasan laki-laki terhadap perempuan. Jadi matikan erotisme terhadap laki-laki itu. Ganti sistem erotik. Atau tadi bikin sistem bahasa baru tuh. Itu dalam aktivitas feminis itu dikerjakan. Dan sekarang orang merasa bahwa ya udahlah, dalam beberapa lokasi politik juga sebetulnya udah nggak ada problem. Misalnya di negara bagian mana ya, di mana orang udah mengkhawatirkan bahwa laki-laki kehilangan akses pada politik karena politik dikuasai perempuan. Lalu ada juga kecemasan bahwa sistem kapital ini mengeksploitasi kejantanan untuk kepentingan akumulasi modal, bukan untuk kepentingan si laki-laki bahkan tuh. Karena itu digambarkan bahwa laki-laki itu harus six pack, harus berotot, vitaminnya mesti gluksosamin setiap hari segala macam itu. Dan itu membebani psikis laki-laki. Karena si anak laki-laki selalu akan berpikir gue mesti jadi kuat segala macam itu. Jadi dari awal dia udah dibebani dengan doktrin industri itu. Sehingga orang mulai merasa emang kalau nggak six pack kenapa? Apakah dalam satu bahasa itu gramatikanya itu mencerminkan juga adanya perendahan atau adanya separatis antara laki-laki perempuan gitu ya. Kalau menurut saya bahasa Indonesia itu sangat egaliter karena kata dia itu cuma dia, sedangkan kalau di Inggris itu she dan he. Apalagi kalau di bahasa-bahasa lain gitu ya. Bahasa Spanyol yang sangat misalnya kata kerjanya beda, nanti kalau untuk laki-laki dan perempuan, kalau kata bendanya laki-laki dan perempuan beda. Bahasa Jerman juga ada padanan pannya di der itu yang membedakan laki-laki perempuan gitu. Sedangkan di Indonesia kan enggak. Indonesia itu sangat egaliter. Dia gitu, mau rumahnya dia atau mobilnya dia, ya itu kita nggak jelas itu laki-laki atau perempuan karena ya sama aja. Sedangkan kalau di bahasa Jerman kan ada bedanya, kalau misalnya bunga itu pasti perempuan, kalau house itu rumah itu pasti laki-laki gitu.
Iya. Apakah itu mencerminkan juga di masyarakatnya, di masyarakat kita sebenarnya egaliter daripada di culture yang sudah terbentuk dengan grammar seperti itu, Pak? Justru karena nggak ada maka lebih, kalau saya lihat lebih menyakitkan sebetulnya. Karena saya akan bilang iya, tapi dia kan perempuan. Selalu mesti ditambahkan karena dia itu tidak ada gender, maka ditambahkan. Tapi dia kan perempuan. Jadi kalau kita ingin ada semacam countervailing force dari luar dengan kekuatan argumen, dan kekuatan argumen itu menghasilkan diskursus baru. Itu dimungkinkan karena tadi ada fasilitas paradigmatik yang memungkinkan perempuan bersama laki-laki yang tentu menginginkan kesetaraan ulang, diatur ulang susunan masyarakat itu, menghasilkan diskursus alternatif. Misalnya sisterhood. Nah, coba sekarang kita evaluasi konsep sisterhood. Menurut Anda sesubversif apa konsep itu? Ada yang pernah analisis nggak? The thing called sisterhood. What is this thing called sisterhood? Ya, persaudaraan perempuan. Ya demi apa? Reaksi terhadap apa? Atau aktivitas untuk apa itu? Solidaritas. Apakah sisterhood itu setara etik politiknya dengan brotherhood itu? Lebih identik ke gosip, terus belanja bersama. Ya. Sedangkan brotherhood itu selalu ya. Dan brotherhood itu selalu diidentikan dengan kegiatan-kegiatan positif kayak Jiwa korsa. that's right. Kalau sisterhood jiwa korset. Kalau pernah sedikit membaca pemikiran Mario Mies, kalau di dalam konteks gerakan seperti hal yang mustahil sisterhood itu. Kalau ideologi lain itu kan ada yang dilawan, misalkan komunisme itu musuhnya kapitalisme, jadi akan ada persatuan buruh gitu ya, rakyat bersatu, proletar bersatu untuk menghancurkan kekuatan kapital, atau kapital juga begitu, artinya punya counter lawan gitu. Tapi kalau sisterhood feminisme yang diimpikan feminisme itu kan bersatunya perempuan untuk, ini dalam gambarannya meruntuhkan patriarki, dan itu kayak seperti mustahil karena perempuan pun dalam kelas-kelas begitu yang atau kalau dalam pedagoginya, atau pernah baca ada kesadaran naif, kesadaran kritis, karena itu seperti juga hal yang berat untuk dicapai, jadi seperti mustahil gitu. Perempuan yang dalam semua kelas sebenarnya mengalami diskriminasi, untuk bisa bersatu meruntuhkan itu memang kalau udah pesimis ya seperti hal yang mustahil gitu. Ya, karena ada dimensi yang menerabas sisterhood. Ya, kita sebut sisterhood misalnya, iya tapi kelas sosialnya lain. Begitu masuk ras, dia berhenti sebagai sisterhood. Begitu masuk tangga sosial, berhenti. Begitu masuk keyakinan agama, berhenti sisterhood. Jadi konsep yang tadinya dimaksudkan untuk countervailing force, perlawanan, sisterhood dari awal adalah satu ideologi perlawanan. Gagal untuk mempertahankan ideologi itu karena variabelnya tidak tunggal. Nah, itu gangguan baru di dalam cara kita mengevaluasi feminisme. Yaitu bahwa feminisme di belakangnya ada S. Feminisms. Supaya kita tidak jatuh pada esensialisme. Sehingga bisa pembahasan atau diskursus itu menghasilkan pertemuan narasi, pertemuan diskursus demi pengertian yang lebih universal, yaitu equality, justice. Dengan cara itu ada percakapan dengan
laki-laki. Walaupun ada kecurigaan, berarti lu mengalah dong. Apa lu nggak takut nanti kejebak lagi di dalam patriarkisme? Nah, problem itu yang sekarang dihadapi oleh diskursus feminisme itu. Dan kita harus mampu untuk berada di situ dan bukan justru ya kontra argumennya kan sekarang timbul. Tuh kan feminis kan satu gerbong aja berkelahi di dalam gerbong khusus feminis. Gimana kita? Itu ya fakta yang bisa dieksploitasi untuk merendahkan ulang apa yang disebut feminis. Padahal ya itu bukan soal feminis yang ada di gerbong situ. Nah karena itu saya bisa tutup kuliah ini dengan menyodorkan satu cara minimalis untuk mengucapkan now I am a feminist itu. Itu bahwa kita ingin mencapai authentic justice dan di dalam situasi itu kesempatan untuk mengalami segala jenis ketidakadilan sudah pernah dirasakan oleh perempuan. Hanya perempuan yang pernah mengalami secara lengkap seluruh jenis ketidakadilan. Oleh karena itu, dia bisa mengucapkan ulang keadilan. Jadi, dalil itu yang sebetulnya bisa dijadikan semacam a new kind of political grammar. Bukan sekedar a new political grammar atau a kind of political grammar, tapi a new kind of political grammar. Di dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan yang otentik yang menjadi slogan atau soundbite dari Jurnal Perempuan, yaitu untuk pencerahan dan kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.